Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Pagi-pagi ini kita mau nge-review mobil Suzuki XL7. Jadi kita mau nge-review mobil yang kebetulan servis di kita. Kemarin keluhannya cuma kaki-kaki sama setirnya berat. Terus berikutnya lagi ganti oli dan pengecekan-pengecekan yang lain gitulah. Nah, hari ini kita mau setelah servis kita review dikit ya. Ini kebetulan XL7 yang tipenya Alfa belum hybrid. Jadi buat teman-teman semua, ini salah satu mobil referensi yang nyari mobil nyaman, secondnya itu murah gitu. Dibandingkan kalau teman-teman itu dengan Veloz ataupun dengan Expander gitu kan. Kalau Expander ya nyaman tapi harganya kan masih di atasnya XL7 tentunya. Tapi bodinya XL7 ini nggak semua orang suka dengan bodinya. Tapi menurut saya kalau bagian interior, kenyamanannya itu ya bisa dibandingkan sama Expander gitu loh. Kalau dibandingkan Avanza dan lain-lain, menurut saya ini masih nyaman gitu. Nyamannya ya nyaman banget sih menurut saya gitu loh. Dibandingkan itu ya. Terus kalau kita ngelihat bagian depannya, ini belum hybrid. Jadi masih grillnya seperti ini, ada chrome-nya dua di kanan kirinya, ada lambang Suzuki-nya. Kemudian lampunya nih. Lampunya ada LED 3. Kalau yang sebelah pojok sini itu lampu kota ya ini ya. Terus ada DLR-nya di sini. Jadi ini ketika kunci kontak on atau mesinnya nyala dia akan hidup ya. DLR-nya di sini. Terus sennya masih pakai box lampu biasa. Jadi ketika lampunya lampu pendek, itu lampu pendek itu dua yang nyala. Sebelah kiri juga dua. Jadi ada 4 lampu yang nyala LED-nya. Sebenarnya lampu LED ini ya putih sih, putih ya namanya lampu LED. Tapi kalau untuk keterangan udah pasti ya kalah sama bilet pasti ya. Tapi sudah cukup lah gitu. Terus kalau lampu jauhnya ada tambahan satu lagi. Fog lamp masih fog lamp biasa di bawah sini. Ada ini warna silver di bagian sini. Ini warnanya mobil ini memang agak-agak aneh ya, kayak emas, keemasan, kayak hijau-hijauan gitulah warnanya. Oke ya. Terus kita lanjut ke samping. Ya namanya SL7 pasti ada aneh ya. Apa namanya? Ada di sini warna hitam. Nah, fendernya ini ada tambahan warna hitam plastik di sini ya. Nih, hampir sekurjurnya itu ada tambahan semua. Jadi kayak body kit gitu, tambahan fendernya seperti ini. Kalau kaca segala macamnya ini ada roof racknya di atas. Jadi buat teman-teman semua nih, kalau mau mobil yang ready to pakai karir box atas, ini sudah prepare-nya luar biasa. Karena kalau menurut saya yang XL7 ini dia letaknya roof rail ini jadi ada di pilar yang sini ya, di sini, bukan di pelapornya, bukan, tapi di sininya. Jadi ini kekuatannya pasti lebih kuat gitu loh. Tapi memang ada batas kekuatan yang dimaksimalkan ketika kita bawa barang bagian atas, karena itu mengurangi yang namanya limbung kayak gitu ya, tambah limbung lah gitulah. Jadi kalau untuk mobil yang ada boxnya di atas itu kecepatan di tol itu pasti harus dikurangi, karena pasti jadi tambah limbung, kemudian beban juga ada di atas. Itu sangat tidak disarankan dengan kecepatan tinggi. Oke, kalau bannya ini untuk pelek modelnya yang palang-palang kayak akar seperti ini. Ini ringnya pakai ring 16 ya, sudah ya, 195 tapi 60. Jadi udah cukup lah. Piringan depan pakainya rem cakram, belakang tromol sudah pakai disk ventilasi ya. Semua rata-rata mobil yang untuk kelasnya dia pasti ya cakram depannya, kemudian juga ventilasi disknya itu ada pendinginnya di bagian tengahnya itu. Kalau Avanza yang lama itu nggak ada. Oke ya, sekarang kita masuk ke bagian mesinnya. Kalau iritnya ini ya paling 13, 14, 16 lah, tergantung dari jalur yang dilaluinya. Kalau tol mungkin bisa 118 kayak gitu. Tapi ini belum hybrid, 116 gitu kan ya. Ini mesinnya 1500 cc. Tenaga yang dihasilkan dari K15 BT ini itu kurang lebih 103 HP di 6000 rpm. Kalau torsi yang dihasilkan mesin ini sekitar 138 Nm di 4400 rpm. Maticnya 4 speed AT biasa. Jadi kalau teman-temannya sekarang itu yang terbaru ini ya, itu kayak Xenia, kemudian apa namanya, Toyota Avanza, kemudian Expander, itu semuanya sudah pakai CVT. Tapi kalau ini masih mempertahankan AT. Yang mana ada kelebihan dan kekurangan di sistem Matic AT ini. Yang pertama kelebihannya yang kita sebutkan, kalau AT ini pasti dia lebih tahan terhadap siksaan lah, intinya seperti itu dibandingkan dengan CVT. Jadi yang AT biasa ini lebih tahan terhadap siksaan. Terus berikutnya lagi lebih reliable gitulah.
Jadi teman-teman semua, kalau saya sih nyarinya kalau pengen buat harian, kemudian buat tempur gitu ya, itu carinya yang AT. Sedangkan teman-teman yang lain itu sudah pakainya yang CVT. Nah ini masih mempertahankan itu. Kekurangan dan kelebihannya adalah kalau kekurangannya udah pasti ada perpindahannya, ada jeda-jedanya gitu. Tapi menurut saya untuk AT-nya SL7 ataupun R3 itu kan sama ya, itu lebih semut ya. Jadi walaupun ada perpindahan tapi tidak terlalu terasa gitu, perpindahan gigi 1, 2, 3, 4. Ini 4 percepatan. Jadi buat teman-teman semua ada yang tanya dulu itu, oh Matic kok ada giginya? Nah, Matic AT biasa itu memang sebenarnya ada giginya 4 percepatan tapi berpindah secara otomatis kayak gitu. Kecuali CVT. CVT itu biasanya dia cuma fan bell yang bergerak seperti sepeda motor seperti itu. Jadi nggak kerasa, nggak ada perpindahannya gitu. Ini di sini ada ecu, yang mana ecunya udah di ruang mesin seperti ini tapi tidak nempel di mesin, jadi insya Allah tidak terlalu panas. Cuma ya sini rawan dengan yang namanya air tentunya, kalau pas dicuci airnya segala macamnya gitu kan. Nah ini baterainya ini bekasnya baterainya telat penggantian, jadi sempat airnya itu menguap jadi karat-karat seperti ini. Makanya buat teman-teman semua kalau punya mobil, kalau nggak mau melakukan perawatan secara rutin, jangan pakai yang baterai pada airnya, artinya yang perawatan terus menerus harus dicek segala macam kondisinya. Tapi kalau nggak mau ada perawatan ya beli yang free maintenance gitu, lebih mahal memang tapi itu lebih safety, lebih aman, nggak jadi karatan semua seperti ini. Nanti itu ke bawah, ke sasis, ke engine mounting segala macamnya kena kayak gitu fishbox ada yang di sebelah sini. Nah kemarin kita ganti untuk karet sini nih, karet. Nah ini kita karet kemarin kan buka karet yang di bawah sini ya, karet supportnya kita ganti karena sudah mulai bunyi di sporing nggak bisa. Terus kemudian kemarin setirnya ngeluh berat, sebenarnya SL7 ya setirnya memang agak berat, cuma kemarin berat banget, akhirnya kita sporing, kita setel untuk rack setirnya. Radiator cukup ya, radiator cukup, tapi kipasnya gede banget, kipasnya ada bilah-bilahnya banyak banget juga. Di sini ada 4 kabel, kalau 4 kabel itu biasanya ada low dan high speed ya. Jadi ini sudah cukup mumpuni untuk mesin 1500 SL7 ini. Nah yang aneh nih teman-teman ya, jadi mobil Suzuki ini menurut saya yang keluaran terakhir-terakhir ini agak aneh dan itu sangat menyulitkan bagi saya selaku bengkel tentunya. Itu aneh gitu. Anehnya kenapa? Kayaknya nih insinyurnya nih mikir apa enggak gitu ya, mikir apa enggak ketika masang AC tapi fan bellnya tidak ada setelannya. Ini sini ini mas, deketin aja mas dari sini. Nah ini ya, ini yang paling aneh menurut saya. Ini Suzuki R3 yang all new juga sama nih, SL7 juga sama. Terus kemarin kita lihat juga yang Jimny itu kalau nggak salah juga sama, karena mesinnya sama. Ini fan bell, ini kompresor AC, oke? Ini kompresor AC, ini fan bell, dan ini kompresor AC-nya tuh mati, artinya dibaut langsung sama blok mesinnya. Nah, ini dibaut langsung sama blok mesinnya, jadi tidak bisa dirubah, tidak bisa digeser tentunya untuk kompresor AC-nya. Sedangkan fan bell-nya ini dari puli langsung ke magnetic clutch-nya. Jadi memang ini tidak ada setelannya. Jadi kalau sudah kendor ya memang harus dilepas. Nah cara melepasnya gimana? Harus ngelepas kompresor AC-nya ini. Terus kemudian kalau masang lagi gimana? Ya dilepas lagi kompresor AC-nya buat masang ini. Dan kalau udah kendor tidak bisa dia disetel, ganti baru. Beda sama yang ini nih. Beda sama yang nih bagian alternator, kelihatan nggak ya? Nah oke, ini bagian alternatornya atau dinamo ampernya, kemudian ini water pumpnya, ini setelannya. Nah ini setelannya nih yang ditunjuk jari saya ini. Nah ini setelannya ini ya, ini setelannya, jadi bisa disetel. Yang untuk menggerakkan alternator, kemudian menggerakkan water pump itu bisa disetel. Jadi kenapa yang kompresor AC itu tidak bisa disetel? Nah ini aneh banget. Ini XL7 yang keluaran pertama sampai sekarang setahu saya itu seperti itu. Mudah-mudahan yang terakhir-terakhir ini sudah dilakukan perubahan atau perbaikan lah. Kenapa kok nggak ada setelannya? Ini menurut saya aneh banget. Aneh banget gitu, nggak ada setelannya. Jadi kendor sedikit ya ganti. Caranya bongkar pasangnya juga sulit gitu kan. Harus bongkarin kompresor AC lagi. Padahal ingat ya, kompresor AC itu pengencangannya nggak boleh asal ngencengin. Karena kalau dia asal ngencengin, baut kompresor AC-nya itu, kompresor itu tuh bisa mulet karena dia bukan satu komponen yang fix mati, tapi komponen yang digabungkan. Jadi ketika sebelah belakang dikencengin, depan dikencengin, itu kalau nggak pas itu bisa mundur dan itu bisa menyebabkan kompresor AC jadi rusak. Ini buat Suzuki, tolong
diperhatikan kenapa kompresor AC-nya itu panbelnya nggak ada setelannya, aneh itu. Oke, kita sekarang masuk ke dalam nih. Panasnya, panas. Oke, kita hidupkan AC-nya dulu. Nah, ini kita ngasih dulu karena posisinya panas. Yang saya suka dari Suzuki, ya baik itu untuk yang SL7 maupun R3, menurut saya dalamnya sekarang itu ya nggak kalah sama yang expander, yang itu menurut saya ini lebih keren kalau menurut saya. Kenapa? Karena saya suka yang analog seperti ini ya, walaupun sebenarnya penggeraknya itu digital karena nggak ada kabel seling, nggak ada ya. Jadi ini penggeraknya sebenarnya elektronik semua, tapi bentuknya ini pakainya seperti jarum-jarum seperti ini. Jadi kayak kecepatan sampai 220, kemudian sini ada bahan bakar, kemudian ada milnya di tengahnya. Ini tipenya Alpha atau tipe yang paling tinggi tapi belum hybrid. Terus kemudian ada temperatur di sini, ini mempertahankan Suzuki mempertahankan jarum di temperatur. Kalau yang lain itu kan cuma tanda merah gitu lah, itu temperaturnya seberapa kayak gitu ya. Ini masih pakai jarum semua. RPM itu sampai 8.000 tapi di 6.500 dia sudah merah atau 6.200 dia sudah cut off. Setirnya kulit, kemudian ada jahit-jahitannya tentunya di sini. Terus Suzuki, belum ada cruise controlnya. Terus ada pengaturan head unit, ini pengaturan telepon di sini. Dashboardnya hitam, ini udah ditambahin ini biar nggak mantul ke sini. Oke, ini head unitnya masih standar seperti ini. Ini ada apa namanya karbon-karbonan dan ini mengkilap banget gitu. Ditambah di sini ada satin apa ya, silver gitu, silver satin gitu. Silver tapi agak gelap gitu loh di sininya. Terus AC-nya sudah digital. AC-nya digital, kemudian ini ada USB, pengisian untuk cas HP. Di sini ada untuk mendinginkan minuman, jadi di sini ada pengaturannya, ini off, ini dingin. Jadi kalau minumannya pengen dingin terus kena AC, taruh sini 2, lumayan tuh. Jadi AC-nya dingin, minumannya dingin gitu. Terus berikutnya lagi untuk dashboardnya saya suka flat dan naruh barang-barang juga enak. Terus berikutnya lagi di sini udah lengkap banget karena tipenya paling tinggi. Jadi kayak electric mirror, terus sudah termasuk apa namanya buat nekuk ini. Terus berikutnya lagi pengaturan lampu. Jadi lampu depan itu bisa kita atur ketinggian kerendahannya pakai putaran di sini sama seperti yang waktu saya pasang di Everest dulu. Nah, ini bisa sampai seberapa klik ini. Nah, ini untuk pengaturan lampunya tinggi rendahnya ada 10 klik di sini, kemudian ada sensor parkir, kemudian ini untuk mematikan VSV-nya kalau nggak butuh VSV-nya, untuk keamanan, udah ABS tentunya, terus EPS juga. Jadi menurut saya ini fitur yang lengkap banget, termasuk sini nih, ini ada dashcam-nya tapi bagian belakang aja, ini ada merekam di belakangnya tulisannya. Jadi ini bawaan dari sananya SL7-nya. Kameranya juga jernih, layarnya juga jernih, keren ya. Jadi nggak perlu ngeliat-ngeliat, artinya kalau ada orang ada barang di bagian belakang walaupun ketutupan aksesnya itu kan tetap sininya nggak akan tertutup gitu. Oke, joknya warnanya hitam bercampur dengan abu-abu di sini. Ini masih bawaan ya, jadi posisinya memang belum diapa-apain. Nah, ini joknya juga cukup enak, terus menyangga apa namanya kaki dengan oke. Bisa naik bisa turun manual tapi maju mundur, dan ini kepala, sandaran kepalanya itu gede banget ini sampai ke atas kayak gini nih. Oke ya, sekarang kita mau nyobain yang namanya SL7 ini kalau kita coba jalan seperti apa. Yang jelas saya suka dengan Suzuki karena kenyamanannya. Harga mobil secondnya ketika kita cari secondnya itu nggak mahal dibandingkan yang lain-lainnya. Spare partnya sih masih oke. Ini setirnya udah enteng, udah kita ringankan kemarin, kita sporing juga. Nah, enak mobilnya, irit juga bahan bakarnya. Jadi ke teman-teman semua kalau pengen cari mobil yang harga bekasnya itu murah dibandingkan kompetitornya, nyamannya dapet, dalemannya fiturnya keren, fiturnya lengkap, ya adanya di Suzuki rata-rata seperti itu ya, baik R3 baik SL7 gitu ya.
Cuma memang bentuknya dari Suzuki ini saya nggak ngerti juga kenapa bentuk Suzuki itu menurut saya memang kurang kalau dibandingkan kayak Expander, kayak Veloz yang terbaru ini. Itu menurut saya bentuknya nggak semua orang itu bisa menerima. Ya mungkin perlu waktu lah, artinya teman-teman kan di dalam nih ceritanya kan. Kalau teman-teman posisinya punya mobil itu kan pasti banyak kan di dalam karena bawa mobilnya. Itu kita disuguhkan dengan fitur-fitur, kemudian dalam interior yang menurut saya oke gitu. Jadi nggak perlu memusingkan bagian luar yang orang lain yang melihat. Tapi memang ya nggak semua orang suka. Terutama kadang-kadang itu kita ngobrol mau beli mobil segala macam itu kan ada sangkut pautnya dengan pihak sebelah. Artinya mungkin istri kayak gitu kan. Wah, jangan itu bentuknya jelek kayak gitu. Oh, jangan ini, nggak suka bentuknya. Biasanya cuma itu aja yang dipikirkan, tapi tidak memikirkan harganya yang miring gitu kan. Kualitasnya oke, interiornya oke. Kan padahal sebenarnya kalau kita jalan sama keluarga itu kan yang dirasakan di dalamnya gitu, bukan luarnya. Tapi itu adalah keputusan yang ya semua orang pasti alami gitu. Itu, dan setirnya ini udah flat bottom bagian bawah, jadi bottomnya itu ada flatnya gini, jadi lebih mempermudah kita ketika kita akses masuk keluar juga, jadi nggak bulat sempurna gitu. Nah, keren. Nah, ini kita tes mesinnya. Ya memang ada suaranya, masuk dikit lah mesinnya, tapi menurut saya peredamannya juga lumayan oke. Ketika kita jalan di tol itu kalau kita lari 100 itu mesinnya halus banget, nggak kerasa. Terus maticnya juga nggak terasa banget perpindahannya sampai gitu, nggak kayak apa ya, Avanza lah dibilang seperti itu. Avanza tuh kerasa banget perpindahannya, kalau ini lebih smooth, tapi ada perpindahannya kerasa, tapi nggak separah yang itulah gitu. Ya semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing tentunya. Nah ini penggerak depan, jadi buat teman-teman semua yang mungkin jalurnya ekstrim, tanjak-tanjakan, kemudian juga enggak aspal yang halus, ya itu mungkin jadi pemikiran ulang bahwasanya kalau ngambil mesin penggerak depan. Tapi sebenarnya kalau selama tanjak-tanjakannya tinggi tapi halus jalannya itu masih oke sih menurut saya. Tapi nggak sampai yang ekstrim banget ya, kayak di Bawang segala macam dengan penumpang penuh, muatan penuh, itu kan agak-agak ya ngoyo gitu akhirnya. Ya itu bahaya banget gitu. Oke, ini kita test drive-nya nyaman, enak, bahkan dibandingkan Pajero Fortuner enak ini sih. Tapi ya itu tadi balik ya, namanya ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Monggo aja silakan. Tapi yang jelas kalau saya cari mobil yang harganya miring, nyaman, tanpa memerlukan bagian eksterior atau bodi model yang bener-bener wah, ya ini salah satu jadi pilihan gitu. SL7 ataupun Suzuki R3 ya sama-sama aja lah. Oke, sekarang kita lihat bagian depan. Oke, kita sudah melakukan test drive mobil yang menurut saya itu worth it banget untuk dibeli secondnya. Walaupun mungkin ya minusnya cuma bodi aja kalau kita orang umum yang melihat gitu ya. Tapi menurut saya banyak sekali kelebihan-kelebihan yang bisa menutupi ya bentuknya yang nggak semua orang suka itu. Mulai dari mesinnya yang halus, maticnya juga awet gitu kan. Terus juga irit bahan bakar. Terus interiornya mewah, elegan, sporty, pokoknya campur aduk karena hitam semuanya, dan itu ada karbon-karbonnya, speedometernya keren, kemudian sudah lengkap retract, semuanya sudah ada, kemudian start stop button juga sudah pakai keyless juga kan. Ini sesuatu yang mungkin kalau kita ngomongin tuh semua sudah ada di mobil untuk keluarga seperti ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya Riwa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.